Google baru aja ngeluarin Gemini Enterprise, sebuah platform yang klaimnya sih bakal ngubah cara kita kerja selamanya. Tapi pertanyaannya, beneran nih ini sebuah revolusi atau cuma hype doang? Yuk kita kupas tuntas. Oke, dengerin deh, pergeseran fundamental. Di tengah persaingan AI yang ketat banget sekarang, ini klaim yang wow, berani banget loh dari Google. Mereka tuh bukan cuma ngerilis produk baru, mereka lagi coba mendefinisikan ulang cara kita semua bekerja. Jadi, mari kita lihat apa sih yang ada di balik visi gede ini. Nah, untuk ngerti janji segede ini, kita harus mulai dari akarnya. Masalah apa sih yang sebenarnya lagi coba dipecahin sama Google? Karena kan, solusi raksasa biasanya lahir dari masalah yang raksasa juga. Nah, yang menarik banget dari slide ini adalah istilah yang mereka pakai, arkeolog digital. Coba deh, pikirin sebentar. Seberapa sering sih Anda harus gali-gali tumpukan aplikasi, folder di drive, email-email lama, cuma buat nemuin satu informasi doang? Google bilang, ya inilah biang keroknya. Ini yang bikin kita nggak efisien, bikin semuanya lambat, dan bikin kita jadi nggak lihat gambaran besarnya. Dan slide ini nunjukin bedanya dengan jelas banget. Di sebelah kiri, itu tuh kekacaan yang mungkin kita semua kenal banget lah ya. Informasi nyebar di mana-mana. Nah, di kanan, itu visinya Gemini, sebuah pusat komando AI yang nyatuin semuanya. Janjinya, udahan deh era gali-gali data secara manual. Kedengarannya keren banget kan? Tapi apa sih sebenarnya platform yang mereka sebut sistem operasi untuk AI ini? Yuk kita bedah 3 komponen utamanya. Pertama, tentu aja, otaknya. Ini fondasi dari segalanya. Yang ditenagai sama model AI Gemini paling canggih punya Google. Inilah mesin pintarnya yang jadi motor penggerak seluruh platform ini. Komponen kedua adalah meja kerja. Dan ini poin yang penting banget nih. Ini tuh alat no-code yang bikin semua orang, mau dari tim marketing, keuangan, siapa aja, bisa bikin asisten AI mereka sendiri, tanpa perlu nulis satu baris kode pun. Tujuannya yaitu demokratisasi AI. Dan yang terakhir ada satuan tugas. Anggap aja ini kayak tim spesialis AI yang udah jadi dan tinggal pakai. Perlu riset pasar yang dalam? Ada agennya. Perlu analisis data yang ribet? Ada juga agennya. Siap dipakai langsung dari kotaknya. Oke, jadi kita udah punya otaknya, alat buat ngebangunnya, sama tim spesialisnya. Sekarang mari kita lihat gimana semua ini beraksi barengan dalam demo super ambisius yang mereka pamerin. Skenario demonya tuh gila banget. Ngerjain seluruh kampanye pemasaran dari awal sampai akhir cuma lewat satu percakapan. Ini bukan sekedar fitur ya, ini tuh masa depan dunia kerja yang lagi mereka coba jual ke kita. Yuk kita ikutin alurnya. Semua dimulai dari perintah simple, rencanain kampanye Halloween. Agen riset langsung nemuin kalau tema fiksi ilmiah lagi ngetren. Nah, dari situ agen inventaris ngecek stok dan nemuin kekurangan kostum Galactic Ranger. Tanpa nunggu lama, agen lain langsung bikinin pesanan pembelian. Terus agen komunikasi nyiapin email buat manajer toko. Dan terakhir, agen media bikin gambar sama video promosi. Semuanya nyambung, semuanya otomatis. Jadi inilah inti masalahnya. Visi yang mereka tawarkan adalah kemampuan buat ngambil kerjaan super rumit yang biasanya butuh waktu berminggu-minggu dan nyelesainya cuma dalam hitungan menit. Kalau ini beneran jalan, ini bakal jadi game changer. Tapi kita semua tahu kan, demo yang udah dipoles itu satu hal. Kenyataan pasti pakai seringnya beda cerita. Dan disinilah analisis kita bakal belok tajam. Jadi, mari kita ajukan pertanyaan paling penting. Di luar demo yang canggih itu, gimana sih rasanya pakai Gemini Enterprise sekarang? Udah sesuai sama janji-janjinya belum? Dan jawabannya, jujur aja, lumayan bikin kaget. Seorang pengulas teknologi, Akinyemi Bajulaye, yang dapat akses duluan, cuma bilang satu hal, saya sama sekali tidak terkesan. Wah, ini kayak tamparan keras buat demo canggih yang baru aja kita lihat. Dan tabel ini nunjukin di mana letak masalahnya. Google menjual mimpi sebuah platform agentik yang otonom. Kenyataannya, rasanya lebih kayak chatbot canggih yang harus terus-terusan kita perintah. Kunci yang hilang adalah kemampuan AI buat bertindak sendiri, berdasarkan pemicu, tanpa perlu disuruh. Jadi ini nih inti dari kritiknya. Platform ini belum benar-benar agentik atau otonom. Anda belum bisa tuh ngatur katakanlah setiap kali ada email baru dari klien penting, tolong otomatis ringkas dan bikinin draft balasan. Anda masih harus secara manual nyuruh si agen buat ngelakuin tiap langgahnya. Ini perbedaan yang fundamental banget. Oke, jadi produknya mungkin belum sempurna. Tapi jangan salah, peluncuran ini sendiri nandain sesuatu yang jauh lebih besar. Coba kita mundur sedikit dan lihat tren industrinya secara keseluruhan.
Yang lagi kita saksikan ini adalah para raksasa teknologi kayak Google dan OpenAI lagi terjun ke bidang yang sebelumnya didominasi sama platform kayak Zapier atau Make.com. Mereka tuh intinya ngambil konsep otomatisasi alur kerja dan ngasih nama baru yang lebih seksi, Agen AI. Fakta bahwa mereka masuk ke sini secara besar-besaran itu validasi besar buat seluruh pasar ini. Dan buat ngebuktiin kalau ini bukan sekedar tren sesaat, lihat aja angka ini. $180 juta. Itu dana segar yang baru aja didapat sama platform otomatisasi NN yang dipimpin sama siapa lagi kalau bukan Nvidia, raksasanya AI dunia. Ini sinyal yang jelas banget, smart money lagi taruhan besar di masa depan otomatisasi ini. Jadi, mari kita sambungin semuanya. Gemini Enterprise mungkin belum bisa nepatin janjinya yang muluk-muluk untuk saat ini. Tapi, peluncurannya adalah sinyal yang kuat banget. Ini ngebuktiin kalau permintaan untuk otomatisasi cerdas yang sejati itu sangat besar, dan para raksasa teknologi sekarang lagi balapan buat memenangkan perlombaan ini. Ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar. Apakah agen AI bakal benar-benar jadi revolusi berikutnya di dunia kerja? Atau ini cuma buzzword terbaru buat teknologi yang sebenarnya udah ada? Masa depan pekerjaan kita mungkin banget bergantung pada jawabannya.